Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tanti Afrilia dengan NPM 1003010236066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat di semester 2 ini yang berjudulkan Implementasi Pendidikan Bahasa Terhadap Anak di Usia Dini. Pendidikan seorang anak itu dimulai bukan dari pendidikan formal saja. Akan tetapi, pendidikan yang pertama kali seorang anak dapatkan adalah pendidikan informal. Karena anak akan banyak belajar banyak hal di lingkungan keluarga yang mereka awalnya tidak tahu menjadi tahu. Pendidikan bahasa akan dimulai ketika orang tua mengajak anaknya untuk berkomunikasi, mengekspresikan ide dan pertanyaan. Selain dari alat bahasa untuk bertukar pikiran dan perasaan kepada orang lain. Pada usia dini, mereka merupakan fase yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Pada dasarnya, ada 4 perkembangan bahasa pada anak di usia dini, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan juga menulis. Perkembangan bahasa pada anak akan dimulai dengan tangisan pertama sampai dengan berbicara mengucapkan kata. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sang anak, karena anak akan selalu meniru banyak hal dari orang tuanya. Teori pemerolehan bahasa pada anak. Yang pertama, ada teori Navitis. Teori Navitis memperoleh bahasa pada anak yang sudah menjadi bawaan sejak lahir dan sifatnya natural. Yang kedua, ada teori behavioristik. Teori behavioristik mengucapkan bahwa seorang anak itu akan belajar dengan cara imitasi atau menirukan suatu model yang tidak selamanya harus menirukan penggunaan dari orang lain. Yang ketiga, ada teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif beranggapan bahwa berpikir merupakan persyaratan berbahasa lalu berkembang adalah sebuah hasil dari pengalaman atau penalaran. Yang keempat, ada teori interaksionalisme. Teori interaksionalisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan psikologi dan lingkungan bahasanya. Yang kelima, ada teori fungsional. Teori fungsional melakukan revolusi penelitian dalam pembelajaran dan memperoleh bahasa, di mana mereka dapat melihat bagaimana hasil dari manifestasi kemampuan kognitif dan efektif yang bermanfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Cakupan dan tahapan pemerolehan bahasa pada anak. 0-2 bulan, bayi akan menangis dengan sering. 2 bulan, bayi sudah bisa memberikan tanggapan kepada orang tua saat mengajaknya berbicara. 3 bulan, bayi sudah bisa membedakan suara ibu dan lainnya. 5-12 bulan, masuk pada tahapan babbling atau tahapan mengoceh. 5-6 bulan, bayi mulai memasuki tahapan babbling atau mengoceh mulai dari mengucapkan bunyi vokal. 9-12 bulan, ocehan akan semakin meningkat. 10 bulan, bayi sudah muncul gigi dan ketika ditanya, sayang mana giginya? Anak akan menunjukkan giginya. 1 tahun sampai 1,4 bulan, anak akan mulai menghasilkan kata. 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun, anak sudah dapat menguasai kurang lebih 50 kata. 2 tahun, anak mulai menyusun kalimat yang sederhana. 3 tahun 6 bulan, anak mulai berbicara lebih jelas dan bervariasi. 4-6 tahun, anak sudah menguasai perkembangan bahasa secara tuntas. Semua bayi esensial perkembangan bahasanya. Peran orang tua dalam perkembangan anak. Yang pertama, ayah, ibu, kakek, nenek dengan lemah lembut dan baik ketika berinteraksi. 2.
Melatih anak untuk mengucapkan kalimat yang pendek atau sederhana seperti meminta tolong, menerima sesuatu, bertanya yang bernilai sopan dan santun, sehingga anak bisa lebih mudah untuk belajar bahasa. Ketiga, mengenalkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Aktivitas ini bukan hanya bertujuan untuk mengenal benda, akan tetapi dapat melatih artikulasi anak dalam menyebutkan benda. Yang keempat, mengajak anak untuk berbicara akan membantu mengasah kemampuan dalam melafalkan kata dengan benar. Yang kelima, membacakan cerita atau dongeng dapat merangsang kemampuan berbahasa anak ketika anak akan menyimak dengan baik dan berimajinasi terkait dengan gambar yang dilihatnya. Yang keenam, menerapkan pola asuh demokratis agar anak dapat diarahkan menjadi individu yang mandiri dan berkarakter. Kesimpulannya, perubahan perkembangan pada anak terjadi pada berbagai aspek, mulai dari fisik hingga cara ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya yang dapat berpengaruh kepada cara berinteraksi dan mengidentifikasi suatu kegiatan yang dilihat oleh anak. Perkembangan bahasa pada anak akan melakukan tangisan hingga anak dapat mengucapkan kata secara bertahap. Karena itu, lingkungan dapat berpengaruh dengan bahasa anak, dengan lingkungan keluarga merupakan tempat pertama untuk belajar. Pendidikan bahasa akan dimulai ketika orang tua mengajak anaknya untuk berkomunikasi, mengekspresikan ide, dan bertanya. Jadi, seharusnya orang tua lebih peka dan aktif dalam membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.